kita tentang pengertian sholat. Halo, halo Halo. anak-anak. Ada Bu Guru, ada mau baca doa. Bu Guru. Iya. Sebelum Ibu jelaskan, Ibu Guru akan bertanya kepada anak-anak, apakah sudah pernah mendengar kata sholat? Pernah. Pak Diam Harjo, Pak Ibu tidak dapat dengar Ibu Guru ke suara. Harjo bisa jelaskan apa itu pengertian sholat? Sholat berasal dari bahasa Arab yang artinya doa. Iya. Ada yang lain lagi? Saya. Iya, ayo Kristanto. Sholat adalah ibadah yang kita lakukan untuk semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, Pengertian betul. sholat. Semuanya ya. Masih ada yang lain? Ada Bu. Ada Bu. Jadi saya coba memberikan sedikit penjelasan. Tadi sudah dijelaskan dengan teman-teman bahwa itu semua jawabannya benar ya. Sholat itu berasal dari bahasa Arab yang artinya doa. Berarti di dalam sholat itu semua bacaan yang kita baca itu mengandung doa. Doa. Ya, kemudian yang menurut istilah adalah serangkaian ibadah yang dilakukan dengan gerakan atau ucapan dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat dan rukun tertentu. Kemudian di dalam melaksanakan sholat ini tidak mesti harus kita tahu saja itu tentang pengertiannya. Akan tetapi kita juga wajib mengetahui yang termasuk dalam rukun-rukun sholat. Ya anak-anak. Ada rukun-rukun sholat itu ada 13. Yang pertama adalah niat. Niat itu kita baca sesuai dengan sholat yang akan kita lakukan. Kemudian berdiri bagi yang mampu. Bagi yang mampu ya bisa berdiri, tapi bagaimana Ibu kalau dia tidak mampu? Berarti kalau dia tidak mampu berarti bisa duduk. Saya berdiri. Harjo, tidak usah dulu ribut Harjo. Dengarkan dulu sebentar baru bertanya Harjo. Kemudian takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu juga dengan membaca kalimat Allahu Akbar. Ya Bu. Melanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah. Setelah kita membaca surat Al-Fatihah, maka kita membaca surat-surat pendek, namun itu tidak termasuk dalam rukun sholat. Yang termasuk dalam rukun sholat itu hanya membaca surat Fatihah. Setelah itu kita kita melakukan gerakan ruku. Gerakan ruku itu dengan mengucapkan Allahu Akbar disertai dengan tumaninah. Anak-anak tahu itu apa itu tumaninah? Tidak tahu Bu. Bacaannya Bu. Ya. Bacaannya. Tumaninah itu sempurna Bu. Iya, sempurna. Kemudian tumanina juga bisa diartikan sebagai melakukan tidak terburu-buru, disertai dia harus istirahat sejenak. Berhenti sejenak. Ya, berhenti sejenak, bagus. Kemudian kita melakukan iktidal. Iktidal juga tadi dilakukan dengan tumanina, berhenti sejenak. Kemudian kita melakukan sujud. Itu juga dilakukan dengan tumanina. Kemudian duduk antara dua sujud, duduk akhir, membaca tasahud akhir, membaca salawat atas Nabi, kemudian memberi salam yang pertama, menoleh ke kanan, dan kemudian tertib. Ya, jadi itu yang termasuk dalam rukun sholat. Kamu sudah terbiasa melaksanakan sholat, tadi anak-anak sudah menjawab, iya, alhamdulillah ya, sholat itu wajib kita lakukan, apalagi sholat yang 5 kali dalam sehari semalam. Karena sholat itu adalah merupakan kewajiban yang harus kita kerjakan, tidak boleh bolong-bolong. Ya Bu. Tidak boleh Ya. lebaran saja. Tidak boleh hanya hari Jumat. Yang namanya sholat 5 kali sehari semalam itu harus dikerjakan.
Sesuai dengan waktu-waktunya. Misalnya salat zuhur, waktunya kapan? Salat subuh, waktunya kapan? Salat asar, waktunya kapan? Salat maghrib, waktunya kapan? Salat isya, waktunya kapan? Mengenai berikutnya, kalau kita sudah melaksanakan sholat 5 waktu, di manakah kita dapat melaksanakan sholat? Mana saja, Bu. Di mana saja, Bu? Mana Mana saja, saja. iya. Yang penting tempatnya itu suci dari najis, dari hadas dan najis. Ya. Di masjid boleh, di rumah boleh, di pesawat boleh, di lapangan juga boleh. Yang penting tempat yang akan kita gunakan itu adalah tempat yang bersih, yang bebas dari kotoran. Ya, seperti itu ya anak-anak. Ya, Bu. Jumlah rakaat salat fardu. Ya, sudah ada yang tahu jumlah rakaat salat fardu? Saya, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu Guru. Sudah, Sudah. Bu Guru, sudah tahu. Sudah. Ayo, Pak Imran. Ya. Salat subuh berapa rakaat, Pak Imran? Salat subuh 2 rakaat, Bu. Salat subuh 2 rakaat. Terus 3 salat rakaat, Bu. 3. Zuhur 4 rakaat, Bu. Iya, terus salat Asar salat 4 rakaat, isya Bu. berapa rakaat? Maghrib 3, Bu. Iya, bagus. Adalah niat sholat dulu, niat sholat sebelum kita sampai pada gerakan, kita harus terlebih dahulu mengetahui niat sholat. Ya, niat sholat isya. Ada yang tahu niat sholat isya? Ada, Bu. Ada yang bisa bacakan Ibu Guru? Usalli faradol isya'i arba rakatin lillahi ta'ala. Iya, bagus. Variasi. Siapa lagi yang bisa baca niat sholat maghrib? Ayo, siapa yang bisa baca? Iya, lanjut Junggunian. Jugunya sudah tidur, Bu. Aduh, kenapa Junggunian nih saat belajar tidur? Tadi malam begadang ya Junggunian. Nasi kuning banyak dia tadi, Bu. Usolli fardu. Maghribi salasa rakataini mustaqbila kiblati adaan lillahi ta'ala. Begitu, Bu. Jangan ke atas ini ya. Belum Perhatiin. hafal, Bu. Terus Belum. niat sholat subuh. Siapa yang bisa bacakan Ibu Guru? Saya, Bu. Sholat apa, Bu Guru? Niat sholat subuh. Coba Samsul. Tidak apa-apa salah, Bu Niat Guru. Ya. Tidak apa-apa Tidak tahu, salah. Bu. Dia tidak sholat subuh. Iya, Tidak salah subuh itu Samsul, Bu. Tidur, Bu. Saya, Bu, Tidur. saya. Fardal Ayo, subuhi rakataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala, Pak Bu Guru. Ya, Wagina, niat salat maghrib, niat salat zuhur. Gina enggak ada, Bu. Ayo lanjut. Maida pergi di kantin, Bu. Las Maida pergi apa? Wagina pergi di kantin. Kenapa masih belajar pergi di kantin ini? Salah apa? Ya, tadi anak-anak sudah membacakan Ibu Guru niat sholat. Alhamdulillah sudah dihafal semua ya. Yang Ya. tidak hafal niat sholat berarti dia akan tapi karena tadi bacaannya sudah bagus, jadi niat sholat itu berarti sudah dihafal dan sudah dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita masuk pada gerakan sholat. Ya, seperti yang ada di layar itu. Pertama itu seperti yang sudah dijelaskan dalam rukun sholat tadi. Pertama kita harus berdiri tegap dengan membaca niat. Kemudian takbiratul ihram. Kemudian kita bersedekap. Nah, kemudian membaca doa iftitah. Kemudian dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah. Kemudian dilanjutkan dengan membaca surat-surat pendek yang ada di dalam Al-Quran, yang tentunya yang sudah dihafal. Setelah itu, kita melakukan gerakan yang kedua adalah ruku. Ruku itu sambil mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Ya.
Allahu Akbar, kemudian membaca doa ruku. Sudah dihafal doa-doa sholat anak-anak? Sudah Bu, saya Bu, Sudah, Bu, sudah tahu Bu. sudah. Alhamdulillah. Berarti sholatnya sudah bagus ya. Nah, kemudian setelah ruku, maka kita melakukan gerakan i'tidal. Di mana gerakan i'tidal itu sambil mengucapkan kalimat Sami Allahu liman hamida. Nah, kemudian kita membaca doa daripada i'tidal tersebut. Setelah itu baru melakukan gerakan selanjutnya, yaitu gerakan sujud. Nah, sambil mengucapkan lagi Allahu Akbar. Ya, tentu harus dibarengi dengan ucapan Allahu Akbar. Setelah itu duduk antara dua sujud. Setelah duduk antara dua sujud, kita melakukan sujud yang kedua. Kemudian berdiri lagi seperti gerakan sebelumnya sampai pada tasahud akhir. Kemudian di tasawuf akhir itu doa yang harus dibaca harus ditambahkan dengan membacakan salawat kepada Nabi. Kemudian melakukan gerakan yang selanjutnya adalah salam. Ada Bu. Ya, lanjut silakan. Ibu, kalau saya suka mau sembahyang Bu, baru saya tidak tahu surat Al-Fatihah. Bagaimana itu Bu? Tidak tahu surat Al-Fatihah. Ya. Begini ya, kalau begini ya, Imran, dengarkan. Di dalam melaksanakan sholat itu surat Al-Fatihah itu wajib untuk dibaca. Nah, tentunya harus dihafal. Tentunya harus dihafal. Iya, Pak Imran. Iya, Bu Guru. Coba Harjo, ada yang bisa bacakan surat Al-Fatihah supaya Imran. Ya, Bu. Bu Las Maida langsung ke penutup Bu Las. Iya, Bu. Jalan-jalan dulu. Setelah kita membahas daripada hal-hal yang membatalkan sholat tadi, seperti yang sudah disebutkan oleh teman tadi, bahwa hal-hal yang dapat membatalkan sholat itu salah satunya adalah berkata-kata dalam melaksanakan sholat yang bukan bacaan daripada sholat itu sendiri. Untuk tugas, saya bentuk kelompok ya. Saya bentuk kelompok yang mana untuk tugas kelompok ini dikerjakan dulu. Saya kerjakan nanti dikirim lewat kelompok grup kelasnya ya, grup kelasnya. Nanti Ibu Guru periksa. Ibu Guru akan bagi 3 kelompok. Kelompok pertama yang diketuai oleh Samsul, kelompok kedua yang diketuai oleh Kristanto, dan kelompok ketiga yang diketuai oleh Harjo. Nah, nanti setelah itu tugasnya tugasnya ini adalah, coba Pak. Oke. Tugasnya ini adalah, ini saya tampilkan gerakan saat, kemudian disebutkan. Nah, ini misalnya pertama gerakan apa, kedua gerakan apa, ketiga gerakan apa, yang keempat gerakan apa, yang nomor 5 gerakan apa. Itu nanti dijawab ya, dijawabnya secara kelompok. Yang tadi Bu Guru sudah bagi kelompoknya. Ya, karena Ibu Guru juga masih ada urusan yang lain, maka untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sampai di sini. Dan sebagai kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, bahwa Ibu Guru saja yang simpulkan ya. Ayo anak-anak dengarkan. Nah, kesimpulan yang dapat Ibu sampaikan pada materi ini adalah bahwa sholat itu merupakan tiang agama dan harus dikerjakan oleh orang-orang muslim. Kemudian satu waktu, sebagai 5 waktu, yaitu sholat isya, subuh, zuhur, sholat asar, dan maghrib. Itu saja yang dapat sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Saya akhiri ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Guru. Terima kasih Ibu Guru. Ibu Guru jalan-jalan. Guru jangan dulu pulang ya. Besok saya mau mengungsi di Kendari. Ya, baik Bapak Ibu Guru, selesai sudah petisi kita dari kelompok 1 maupun kelompok 2. Ya. Iya, begitu. Jadi Bapak Ibu langsung dikompres tugasnya Bapak Ibu. Kemudian lihat kekuatan YouTube sendiri, apa mampu 35 atau hanya mampu 15 menit. Tapi tidak boleh kurang dari 15 menit ya Bapak Ibu ya. Ya Bu. Kemudian sekali lagi saya mengingatkan bahwa tidak akan ada penilaian kalau link dari video Bapak Ibu tidak masuk. Yap. Jadi selain RPP 1, 2, dan 3 yang masuk juga adalah link video. Jadi yang sudah kita rekam barusan ini itu harus segera diperbaiki, segera diedit. Jikalau nanti, sekali lagi saya ingatkan kepada Bapak Ibu, jikalau nanti ada yang tidak jelas videonya atau bahkan sudah tidak bisa sama sekali diambil, berarti kita akan siap-siap melakukan pengulangan. Jadi saya mohon kerjasama Bapak Ibu untuk membantu teman jika ada videonya yang tidak bisa diedit, memang sudah ancur-ancuran, sudah tidak ada suara, sudah tidak ada gambar, sudah tampilan medianya tidak nampak, berarti itu kita anggap nihil. Nah kalau nihil berarti kita mengulang. Kalau kita melakukan pengulangan, kita hanya melakukan 15 menit saja. Boleh? Ya. Atau 20 menit. 20 menit kita potong sisanya, jadi masuknya paling kurang 15 menit. Yuk. Ya, jadi disepakati ya Bapak Ibu ya. Ya Bu. Ya Bu. Sudah di kelas kita juga. Jadi jangan dibiarkan kalau misalnya ada teman kita memang sudah tidak bisa upload videonya. Baik Bapak Ibu, selesai untuk peer teaching 1, 2, dan 3 ini, dan alhamdulillah saya lihat semuanya bagus-bagus. Insya Allah hasilnya juga memuaskan. Amin. 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 Yang berikut saya sudah memberitahukan kepada Pak Doktor bahwa kita ini akan hampir selesai tadi, tapi belum ada respon dari beliau, mungkin karena beliau sibuk. Kemungkinan kita akan melakukan Zoom walaupun hanya singkat sebentar malam. Jadi sekaligus untuk menyelesaikan tahapan peer teaching ini. Jadi finalisasinya untuk sebentar malam. Mungkin ada beberapa penyampaian dari Pak Dokter dan lain sebagainya. Untuk tahapan peer teaching ini dan menghadapi tahapan jadi namanya saja ujian komprehensif. Kalau ujian komprehensif itu berarti Menyeluruh. semua. Mulai dari A sampai Z yang sudah Bapak ikuti sampai saat ini. Itu namanya komprehensif. Jadi Bapak Ibu silakan istirahat, silakan segera dikompres videonya. Saya memberikan waktu untuk Bapak Ibu fokus di sini. Kalau masih kecapean silakan istirahat. Baik, tidak ada lagi pertanyaan ya. Saya anggap sudah selesai, sudah rampung. Bu, mohon izin Bu, berarti untuk kegiatan besok berarti sudah tidak ada lagi, berarti fokus untuk kegiatan besok. Kita hanya menunggu tugas. Uploadan dari Bapak Ibu sampai besok pagi. Jangan sampai lewat dari tengah hari, jam 12 teng sudah selesai. Jadi saya akan memasukkan nilai itu mulai dari jam 12 lewat sudah harus masuk nilai. Karena penilaian itu cuma sampai selesai besok, Bapak Ibu, sampai tengah malam. Jadi kalau molornya dari Bapak Ibu, jadi molor juga nilainya. Kebetulan kemarin, alhamdulillah kelas kita termasuk kelas yang tidak bermasalah. Karena rata-rata ini Bapak Ibu baik semua dan mengikuti instruksi dari LPTK. Itu kita kelasnya tidak bermasalah. Jadi pas hari pukul 22, pukul 00 itu selesai perampungan nilai untuk kelas kita. Kalau dibanding dengan kelas lain itu masih banyak, sampai kemarin itu tadi malam baru selesai. Dan itu sudah atas kebijaksanaan dari Kemendikbud. Jadi Pak Ketua menyurat ke kementerian bagaimana ini tugas-tugas dari mahasiswa banyak yang tidak masuk. Jadi diberi kebijaksanaan hanya untuk tahapan ini. Kalau untuk tahapan komprehensif tidak ada. Jadi hanya dibijaksanai sampai tahapan yang kemarin itu.
Mohon izin Bu, kalau tahapan lokakarya. mohon izin Ya, Bu, silakan Bu, silakan. nanti di ujian komprehensif itu kan Ibu, yang di komprehensif itu kan RPP 2. Begitu ya Bu? Oh tidak Terus, Bu. yang saya mau tanyakan ini Bu, masalah yang kita mau tampilkan ini apa maksudnya yang di PPT kan, di PowerPoint kan? Oh, tidak ada Bu. Pokoknya iya. Ibu siap saja dengan pertanyaan. Kalau kapan kita meminta Ibu tampil untuk mengajar, langsung berdiri Bu. Terserah mau materi yang mana. Jadi tidak ada ketentuan bahwa harus siap dengan RPP 2 dan 3 yang jelas. Bapak Ibu sudah siap kan, sudah upload. Jadi sudah ada. Tinggal actionnya saja. Jadi tinggal pertanyaan-pertanyaan, kemudian aksinya. Jadi insya Allah tidak terlalu berat sih. Paling kita melihat performance saja sekitar 2-3 menit. Itu saja Bapak Ibu. Biasanya yang paling menonjol dalam penilaian video praktik itu adalah pendahuluan. Jadi bagaimana Bapak Ibu memulai acara, memulai mengajar itu mulai dari pendahuluan. Itu yang paling berat dinilai. Jadi di pendahuluan saja selesai. Kalau sudah jalan materi ya itu biasa saja mengalir. Tapi di saat di pendahuluan bagaimana Bapak Ibu menyampaikan KD-nya, menyampaikan IPK-nya, menyampaikan tujuan pembelajarannya, mengkondisikan kelasnya. Jadi seperti itu cara mengayomi siswa itu terbaca semua pada saat kita memulai mengajar di fase pendahuluan. Jadi kalau sudah kegiatan itu sudah jalan, tinggal metodenya saja yang disesuaikan. Jadi ya Bapak Ibu tidak perlu khawatir untuk besok. Insya Allah mungkin sebentar malam juga, besok malam juga ada evaluasi untuk kami dari LPTK menyiapkan perampungan apakah sudah selesai semua tahapan ini. Jadi saya mohon sekali hari ini tolong dikompres video Bapak Ibu, dicocokkan dengan kapasitas YouTube yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Karena YouTube itu beda-beda. Kemudian pas